Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyoroti apa yang sedang ramai belakangan ini, yakni salah seorang kader PKS. Maksud saya caleg PKS gagal, yakni Edy Mulyadi. Ia juga Sekjen GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, yakni biang keladi kegaduhan di negara kita beberapa tahun belakangan. Juga seorang pengacara dari pengacara HTI dan FPI, yakni Azam Khan. Apa yang dikemukakan oleh Edy Mulyadi perihal Kalimantan adalah tempat jin buang anak, juga apa yang disampaikan oleh Azam Khan bahwa hanya monyet yang tinggal di sana, genderuwo dan kuntilanak, ini jelas menista tidak hanya suku Dayak, masyarakat Kalimantan, ini juga merendahkan, melecehkan, merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga merusak kebinekaan harmoni kita pada saat yang sama. Baik, saya ingin mengamati polanya sebenarnya sama. Jadi gerombolan mereka ini bisa kita baca sedari Pilgub DKI, bahkan sebelumnya ya. Kita amati begini, sejak runtuhnya tembok Berlin, sejak runtuhnya Soviet, pecahnya Soviet, maka praktis gerakan Barat, lebih tepatnya kapitalisme, tidak memiliki sparring atau lawan tanding yang sepadan. Maka mereka memilih atau menjadikan, dalam hal ini juga membiayai gerakan-gerakan intoleransi, fundamentalisme, dan pada saat yang sama sektarianisme. Oleh karena itu ormas, gerakan-gerakan apapun yang lahir pada pasca 94 adalah gerakan yang mengusung intoleransi, gerakan yang mengusung fundamentalisme agama, juga gerakan yang mengusung sektarianisme, dan itu FPI di Indonesia. Dan kemudian juga maraknya HTI. Sebenarnya baik HTI maupun FPI ini orang-orang yang sama, yang hendak, juga ormas-ormas radikal yang lain ya, terorisme juga ISIS, mereka hendak merongrong kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, setelah itu apa yang menjadi gerakan-gerakan mereka ini nyaris saja kita seperti, anggap saja kita kemarin di Brazil, Jair Bolsonaro itu menang pakai isu SARA, di Belanda Geert Wilders, kemudian di Jerman Lutz Bachmann, di Prancis Le Pen, itu semua naik ke panggung kekuasaan itu dengan membawa isu-isu SARA, dan itu hampir saja terjadi di Indonesia, bahkan sudah terjadi di Jakarta, dan itu akan naik ke isu nasional. Oleh karena itu sudah seharusnya milenial, anak-anak muda ini melakukan jihad cyber ya. Memang begini, habis Rizik terbitlah Bahar. Nila Edy Mulyadi setitik merusak susu PKS sebelanga. Kalau memang sebelanga loh ya, sebenarnya ya bukan susu, bukan sebelanga juga. Kemudian tentu saja kita alhamdulillah ya, saya alhamdulillah bukan PKS, saya alhamdulillah bukan FPI, bukan HTI ya. Tapi pola gerakan mereka, para penyusup ini hanya menunggangi isu perpindahan ibu kota, kemudian dengan GNPF, dengan gerakan 212, dengan intoleransi, dengan apapun saja sebenarnya ini hendak merusak Indonesia, hendak merongrong Pancasila, UUD 45. Maka polanya, meskipun kita tahulah, Anda perhatikan gambar ya di sana itu ketika konferensi pers itu ada beberapa tokoh HTI. Dan kita bisa melacak wajah-wajah mereka ini siapa. Mereka lah yang bikin kegaduhan, kerusakan di Indonesia. Satu yang ingin saya kemukakan, dan ini yang terakhir, adalah kita harus melawan mereka. Penghinaan Edy Mulyadi, Azam Khan, juga orang-orang HTI, FPI, gerakan-gerakan intoleransi itu, atau 212 Monas Limin itu, semoga nanti kalau ibu kota pindah, mereka Monas tidak usah ikut pindah, supaya mereka kalau reuni di Jakarta saja, tidak usah ke ibu kota baru, nanti bikin kegaduhan baru. Apa yang mereka lakukan harus kita lawan.
penghinaan kepada Kalimantan, penghinaan kepada suku Dayak sebagai tempat jingbuan anak, kuntilanak, genderuwo, hanya monyet tinggal di sana. Meskipun belakangan Azam Khan menganggap monyet itu dirinya sendiri. Aneh ya, ada orang menganggap dirinya monyet, itu aneh sebenarnya. Tapi ya itulah, itu cara-cara licik HTI, FPI, dan gerombolan-gerombolan mereka. Jadi itu penghinaan kepada kita bangsa Indonesia, bukan hanya kepada saudara kita di Kalimantan. Itu penghinaan kepada kearifan, kebudayaan, keragaman. Itu juga kearifan kepada penghinaan kepada harmoni, pada kebinekaan kita. Dan pada saat yang sama ia adalah penghinaan pada kemanusiaan, merendahkan harkat martabat manusia Indonesia seutuhnya. Pada saat yang sama merekalah yang menista agama, menista Tuhan, dan itu wajib kita lawan. Selamat siang.